Yes, ngepenak ke awak sih. Agak ke awak sih dulu. Pernah ada. Cetak nih. Sama namanya. Tindak. Lampu oke kabeh. Oke. Wis nek penak. Wis. Perkarane wis kan. Hah? Langsung dhewe kok biasa. Iki mak tok asli gak ngono. Oke. Yes. Yo guys, Cacah Dewi, kita kembali lagi ke channel kita. Channel Cacah Dewi. Oke, bersama saya Limit. Saya Gendut. Kami berdua adalah orang gila. Kali ini kita akan membahas konten ya tentang sekolahan lagi ya. Kemarin kan sekolah baru Mas Limit, saya belum. Soalnya dia SD. Walaupun memang saya sekolah sampai SD nggak tamat. Tuh. Tapi saya juga punya pengalaman cerita waktu SD. Ya walaupun masih agak lupa-lupa dikit, tapi real cerita dari saya waktu SD. Ya kelucuan-kelucuan lah atau kekonyolan dia, atau kemalasan dia waktu sekolah gitu. Pengen bawa wali sih atau aku tuh? Masih sama cerita. SD. Masih tak banyak aku. Stok-stoknya banyak. Misalkan SD ya. Ini teman-teman saya yang nonton nih. Yang waktu SD masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Kalau nggak ingat lupain aja, nggak penting. Di kelas 6 ya, terus story guys. Ketika kelas 6, kenaikan kelas 5 ke kelas 6 lah. Naik kelas itu kan ya disuruh perkenalan dulu. Ya biasanya kan masing-masing setiap murid ada orang baru lah. Nama siapa gitu. Ya seperti itu, nama, perkenalan. Nah ini terus story saya Dut, mungkin banyak, cerita saya banyak sih, ini salah satunya ya mungkin yang simple aja ya. Simple ya. Misal perkenalan masuk, perkenalan awal masuk sekolah, suruh mengenalkan nama masing-masing. Dari A, perkenalan, kenal satu-satu ya, satu-satu. Mulai aku Dut. Kenalkan namamu siapa gitu. Maju di sini. Di depan meja guru ya. Depan meja guru, belakang ada gurunya. Pas di depan meja guru ini, di belakang ada meja ada gurunya lagi duduk. Kamu kan rutin? Enggak. Oh, awal teman-temanku beres ya, perkenalan. Mulai aku tapi pelan waktu itu. Nama saya. Yang keras ya. Guruku bilang gitu, Dut. Wali kelasku kelas 6 ya, Nama saya. Yang keras lagi, nama saya. Aku jebaba gitu. Belakang aku jebaba sampai nunjemin kan waktu dulu meja lo Pak. Kok mau pensiun Gus itu misalkan seperti itu. Teman-teman pasti inget nih. Kalau sekarang pasti ada unsur kekerasan atau gimana. Kalau dulu kan memang belum ada. Istilahnya dulu tuh cukup masih kuat lah fisiknya. itu salah satunya tuh, terus story itu. Itu awal perkenalan sudah kena fisik ya. Jadi waktu itu gurunya merasa emosi atau jengkel karena disuruh suara keras tapi kamu masih pelan. Masih pelan saat itu kan mungkin awal masuk masih malu atau gimana kan. Ya, nama saya dijambak belakangnya ditarik, sampai ketatap. Ya. Sampai ketatap terbentur mejanya itu. Itu salah satu itu. Itu lanjut laun lama-kelamaan. Setiap pelajaran matematika. Saya tuh pasti diinjem suruh maju. Karena nggak tahu jawabannya. Maju entah matematika perkalian atau apa gitu. Kamu Febri, maju sini. Aku maju tadi. Tulis. Jawabannya apa? Saya bingung. Saya cuma diam. Kalau nggak bisa,
kepala dijedoknya papan tulis atau benturke papan tulis. Kalau seperti itu kejam banget. Itu saat dulu tuh. Kejam banget. Salah satu true story. Banyak sih kalau SD nanti, tapi nanti ada teman-teman saya di SD aja yang mungkin relate ya tentang masalah ini ya. Itu ceritanya dari SD, SMP, SMA banyak true story. Salah satunya itu. Salah satu aja, nanti next teman-teman saya SD akan saya undang. Kowe itu SD, kekonyolanmu apa? Kalau aku paling nggak banyak ya, yang paling aku ingat tuh kelas 5 SD. Waktu kelas 5 SD. Tapi kamu nggak tutup sekolah apa? Nggak lulus sampai kelas 6? Sampai kelas 5 aja. Kelas 5, guys. Nanti saya ceritain ini yang paling berkesan tuh dalam hidup saya. Ya jangan dicontoh ya. Sekolah berlanjut. Memang walaupun aku nggak sekolah, cuman pengalaman pasti luas. Soalnya juga badannya luas. Saya juga saya berkumpul dengan orang-orang yang lebih wawasannya dari saya. Mungkin jadi kalau tapi enggak iya. Walaupun saya nggak tamat sampai SD, tapi saya masih bisa baca tulis, masih bisa hitung-hitungan. Jadi cerita saya waktu masih sampai lah, guys. Masih sampai lah. Jadi waktu saya SD itu sama teman saya itu tepatnya di waktu pulang sekolah, tepatnya di jalan itu kan ada rumah teman saya SD juga. Itu kejadian nih di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah. Di luar sekolah. Jadi waktu masih sekolah, waktu saya nggak ya seperti ceritanya tadi Mas Lemet, itu nggak cerita sampai saya nggak sampai perkenalan begitu. Saya perkenalan biasa aja. Kalau itu kejam, kalau saya perkenalan biasa aja. Dulu malu, guys. Sekarang bangga. Oke. Jadi saya ceritanya itu waktu udah pulang sekolah itu sama teman saya ya, sahabat saya lah, sampai sekarang pun masih sahabat pena lah. Itu pulang sekolah, itu ada di teman saya tuh, di rumah teman saya tuh di depannya ada pohon mangga sama pohon apa namanya kalau kita ngarani kresen apa itu kalau bahasa Indonesia kresen itu. Kresen tuh kayak itu loh, guys. Buah kecil-kecil manis. Kecil merah itu. Kita juga lupa ya namanya apa ya. Nama bahasa Indonesia apa itu? Jawanya kresen. Ya. Itu waktu itu kita naik ke pohon itu berdua. Waktu pulang sekolah itu sering nyolongnya. Ya enggak nyolong lah. Ngambil tapi tanpa bilang. Enggak, itu kan teman saya kan Bang yang punya rumah gitu, itu kan juga udah biasa udah tahu kalau misalkan mau ambil aja. Cuman yang cerita itu yang waktu konyol itu teman saya sama saya. Saya tuh jadi waktu dulu badan saya bukan segini, tapi masih lebih gede lagi. Waktu itu naik. Jadi teman saya misalkan saya di sebelah sini, teman saya di sebelah sini, satu pohon. Nah, yang aku naikin pohonnya itu yang rantingnya itu kecil. Rantingnya itu kecil. Jadi tempat saya itu banyak buahnya yang udah matang. Yang udah caranya udah bisa dimakan lah. Itu teman saya tuh di sebelah sana tuh udah habis, udah nggak ada buahnya. Dia datang ke tempatku. Waktu itu ranting itu kecil. Jadi ranting itu kecil. Diinjak berdua jatuh ke bawah. Ke bawah. Itu mungkin nggak lucu sih guys, tapi true story. Gak lucu gimana? Itu udah tahu ranting kecil. Tapi tetap kok diinjak gitu ya. Itulah konyol. Ya yang konyol siapa ya? Saya atau saya nggak tahu ya. Mungkin dia sama-sama konyol sama temannya, tapi ya pengalaman dia ya. Jadi ada lagi pengalaman saya. Di lingkup sekolah? Kalau di lingkup sekolah gini. Jadi waktu di lingkungan sekolah saya, itu saya ceritanya itu nggak ada yang lebih ke resek, lebih ke nakal anak-anak lah. Jadi gini, waktu dulu tuh saya ya dibilang pintar enggak, dibilang bodoh ya enggak. Ya enggak bodoh. Ya enggak bodoh ya. Tapi seperti itulah. Tapi ya enggak ya, intinya aku bisa ngerjain tugas itu dengan nilai rata-rata. Jadi waktu dulu tuh kan teman banyak. Nah kalau teman-teman cewek itu pada mau dicontekin, kan nggak mau.
Jadi nyonteknya ke saya. Itu pelajaran paling saya bisa itu matematika. Hanya matematika atau lain? Ada ya? Yang paling oke. Yang paling oke matematika. Oke. Oke, lanjut di matematika. Nah, itu waktu itu matematika. Jadi teman saya kalau ada ulangan matematika, pasti dia lari ke saya. Untuk nyontoh ya? Iya. Minta tolong nggak? Itu sama ya? Minta tolong lah. Minta tolong untuk nyontekin. Jadi, saya nggak mau. Soalnya guru itu bilang kalau misalkan nyontek, saya dikasih nilai malah jelek. Kalau ketahuan ya? Kalau biarpun jawabannya itu betul, itu tetap nanti dikasih nilai jelek. Soalnya ketahuan. Saya nggak mau tuh, jadi diancam. Kalau nggak mau dikasih, awas nanti pulang sekolah. Waktu itu ya memang benar terjadi. Ketika penilaian, ketika sudah aku nggak nyontekin. Ketika pulang sekolah, saya diancam. Disamperin sama teman saya 3 orang itu. Dia mukulin saya. Nah, waktu itu saya dipukulin, oke, saya bertiga itu pasti kalah lah. Soalnya ada yang dikeroyok, guys. Dikeroyok. 3 orang itu pasti saya kalah lah. Soalnya yang satu juga badannya lebih besar dari saya. Walaupun sekarang udah besar ya. Ya. Langsung. Nah, waktu itu saya berpikiran untuk balas dendam. Tapi nggak langsung ke 3 orang itu. Jadi satu persatu aku samperin, terus aku pukul gantian aku pukul. Seketika itu apa? Enggak. Gitu. Seketika pas dipukul itu? Enggak. Jadi waktu sesudah itu, oke, pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah. Next hari ya. Next hari. Ya. Gantian satu persatu aku samperin, aku pukuli. Balas dendam. Ya, seperti itulah balas dendam. Tapi satu persatu. Tapi menang. Menang. Oke. Kalau yang sama yang di atas saya, itu istilahnya juga menang enggak, draw lah. Karena memang saya kena pukulan juga, badannya kan lebih besar dari saya. Jadi saya gimana ya kalau lebih istilahnya kalah tapi nggak mau kalah lah gitu. Ya seperti itulah. Ngoyot lah. Seperti itu. Mau menang gitu, tapi nggak bisa sampai menang. Karena badannya lebih besar dari saya. Ngoyot lah, guys. Nah, waktu itu terus ada sampai ini cerita yang paling aku jengkel ya waktu di sekolah itu ya. Jadi teman-teman saya itu sesudah itu saya tuh ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu. Ke kamar mandi saya dikancingin dari luar. Nah, waktu itu saya dobrak-dobrak. Terus ada Bu Guru. Bu Guru itu bukain pintu itu, terus ditanyain gini-gini, saya jelasin. Dipanggil lah semua anak-anak SD di kepala sekolah. Di kepala sekolah itu malah saya yang dimarahin. Kenapa? Kan saya dikancingin sama itu, tapi kok saya yang disalahin. Kok disalahkan? Disalahin sama kepala sekolahnya. Aku ya nggak tahu. Mungkin emang gini, apa aku nggak tahu. Tapi dilaporkan aslinya kena kancamu ya itu teh. Ya, terusnya kan aku nggak tahu siapa yang ngancingin, tapi kan itu dipanggil semua yang nakal-nakal itu. Tapi aku yang disalahin. Waktu itu saya marah. Waktu kan zaman labil. Waktu saya labil itu kan, jadi saya malah maki-maki kepala sekolahnya itu. Maki, tapi kepala sekolahnya nama Jepang gitu. Maki, bukan. Itu Maki itu ya. Maki-maki itu kirain nama Jepang. Marah-marah sama kepala sekolahnya. Maki tak skate gitu. Enggak, itu Maki itu yang itu loh, yang konten kreator satunya itu. Siapa? Maki, Vicky Maki. Vicky Maki ya maksudnya gitu. Jadi setelah itu akhirnya kepala sekolah itu manggil, suruh orang tua datang. Tapi kamu manggil tanggomu? Enggak. Enggak. Tanggone manggil kakekku. Langsung. Ya, orang tua saya datang waktu itu, dijelasin. Tapi omongannya kepala sekolah itu nggak enak, bapak saya marah. Sampai mungkin akhirnya belum juga sikatan gitu. Nggak tahu, mungkin belum mandi apa juga nggak tahu. Nah, jadi bapak saya marah, terus dia
mau mukul kepala sekolah itu mau sampai ada ya istilahnya bawa alat lah. Alat kelamin alat kelamin dibawa selalu gitu. Kecuali kalau mau kecuali saya kirain bawa alat kelamin guys, ketika mukul pakai gini nyok gitu. Ya, langsung gitu. Jadi ya setelah masa itu ya udahlah, caranya itu ya kayak nggak diterusin lah. Nggak lanjut sekolah ya? Nggak lanjut, misalnya nggak lanjut. Maksudnya di waktu itu kepala sekolahnya sudah kan dipisah itu waktu itu. Bapak sama dipisah, Bapak waktu mau berantem dulu, waktu dipisah kepala sekolahnya memang takut, cuman kan dia minggir gitu lah istilahnya. Minggir tuh kebelet ngising atau apa, Dit? Nggak tahu, mungkin ada belek atau minta belek. Belek itu nah itu saya memang terus nggak ada niatan sekolah. Karena saya berpikir begini, saya kalau sekolah mesti berantem terus. Itu salah satu contoh fakta guys ya, kalau sekolah tuh penting. Kalau nggak sekolah nih jadi kayak gini. Nggak, sebenarnya gini, nggak pun sekolah nggak masalah sih. Yang penting mau berusaha. Kalau misalkan gini, kamu pun sekolah sampai kuliah tinggi-tinggi. Ini seumpamanya kamu sekolah sampai tinggi-tinggi, tapi kamu nggak ada niatan berusaha untuk tinggi lagi. Enggak, bukan naik. Tinggi lagi. Untuk naik. Kamu misalkan banyak ya gini ya, orang mengeluh. Aku punya titel S1, S2. Pakai sub deh. Tapi pakai sub deh. Sub titel. Itu kan untuk channel nanti. Itu jadi mau berusaha itu penting. Kalau kamu punya titel itu, pakai sub deh. Enggak usah pakai sub. Nanti subnya beli di depan warung. Asing. Dia ngeluh nggak dapat kerja. Dan dia santai. Punya titel cuma tiduran, main HP, game online. Tapi nggak mau berusaha kerja, tanya ke sana ke sini untuk cari informasi kerja atau gimana. Ya nggak bakalan titel kamu berguna. Yang penting kamu mau berusaha. Ijazahnya nggak guna. Nggak berguna. Kalau kamu nggak berusaha pun punya ijazah itu nggak bakal berguna. Kalau kamu nggak punya ijazah, tapi kamu mau berusaha, walaupun memang itu sakit ya, misalkan sakit sekali untuk nyari kerjaan susah banget ya. Walaupun kamu harus rekoso lah. Ya rekoso kan, misalkan kamu harus jalan kaki kemana, kalau kamu nggak punya apa-apa, itu mau berusaha pasti ada jalan. Oke guys, mungkin tanggapan mungkin itu saya setelah gendut itu ya. Ya itu setelah itu, jadi kedua kali sih. Ini sesudah itu saya udah nggak sekolah. Jadi saya waktu dulu kan pindah di rumah sebelumnya di daerah sana lah pokoknya. Mau sekolah lagi di daerah sana? Enggak, ini kan waktu itu kan saya pindah rumah. Pindah rumah ke rumah nenek. Pindah rumah ke rumah nenek. Waktu itu kan saya punya keponakan, anak bapak dari adik bapak saya. Berarti tante? Ya istilahnya tante ya. Tante dah, anak teko bapak dah? Enggak, adik bapak punya anak. Jadi keponakan saudara. Oh iya, saudara tetangga. Saudara tetangga itu bukan saudara saya. Masuk. Nah waktu itu kan dia sekolah. Jadi saya main ke sekolahnya dia. Main ke sekolahnya dia. Saya ketemu sama seorang cewek. Waktu kelas 5 kan harusnya naik kelas 6. Jadi saya ke sekolah itu. Kembali lagi ke sekolah itu. Kembali ketemu ke perempuan. Cewek itu. Kumisan enggak? Sedikit. Ya, mungkin tuh. Waktu itu saya istilahnya tergoda. Sama kumisnya? Suka sama cewek itu. Oh, sama ceweknya. Enggak, bukan sama kumisnya. Oh iya. Kumisnya dikit, cuman ketiaknya banyak. Lebat. Ketiak banyak, tangannya banyak. Jadi bulu semua itu mau nyatu. Itu ketemu atau ketek. Saya memutuskan untuk sekolah lagi di sekolah situ. Saya pengen sekolah lagi. Itu gara-gara seorang cewek. Wanita yang punya kumis ya guys. Jadi saya mau sekolah lagi di situ. Kepingin sekolah di situ. Akhirnya saya sekolah di situ. Terwujud itu, ya? Ya, terwujud sekolah di situ lagi. Di tempat satu kelas, satu sekolahan sama keponakan saya. Sama itu wanita itu satu kelas. Tapi juga
kembali ke yang saya cerita tadi, yang pertama, sama saja kisahnya kayak saya berantem gitu. Sama saja. Mungkin. Jadi. Tapi tetap sekolahnya itu lanjut pada Dut? Akhirnya nggak lanjut. Nggak lanjut lagi. Itu waktu itu terakhir itu saya ngajak ponakan saya tuh untuk sabun untuk bolos. Jadi ya di dekat-dekat rumah kamu lah. Kalau zaman dulu kita waktu belum kenal, itu dekat-dekat rumah kamu. Ya mungkin salah satunya itu guys. Mungkin besok lagi lah kita akan membuka kisah-kisah. Masih banyak sebenarnya, cuman lagi kita sedikit aja. Besok lagi lanjut lagi. Soalnya kita bikin nanti kalau gendut. Ya, dilihatin sama cewek yang kumisan tadi. Ketiaknya banyak itu. Ketiak bulu itu ya bulu tau tuh. Kalau ketiak tangannya banyak. Bulu ketiaknya yang panjang itu tuh sampai aliran sungai itu. Tapi ketika kamu ngomong gini, paham nggak maksud omongan tuh Dewi tuh? Paham. Ngomong nggak paham, lucu tuh. Ya. Maksudnya pahamnya yang cuma cewek ketiak aja. Udah. Jangan lupa ya guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Untuk besok lagi, minggu depan akan tayang lagi. Di episode 2. Kita bikin episode. Oke, see you again. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Pantengin channel kita. Ting.